Sebenarnya pembahasan dalam sesat itu tidak tepat. Karena Rasulullah SAW terjaga dari segala macam bentuk kesalahan. Bukan kesalahan, terjaga dari segala macam bentuk dosa. Kalau ternyata beliau melakukan kekeliruan, biar, ya, benar. Karena Rasulullah SAW pernah beberapa kali ditegur oleh Allah terkait dengan masalah kekeliruan beliau. Termasuk diantaranya adalah ketika beliau memaksa Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan petunjuk kepada pamannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala katakan, walakin ahbabta gimana ayatnya saya terlupa. Termasuk di dalam surah Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak menjadi kewajibanmu untuk memberi petunjuk kepada mereka, tapi Allah yang memberi petunjuk. Tapi kalau saya dengan bahasa sesat itu bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahasa sesat di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Fatihah itu bahwasanya orang yang sesat itu, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala dalam tafsir beliau terkait masalah surah Al-Fatihah, adalah orang yang tidak punya ilmu tapi beramal. Itulah orang sesat. Beda dengan orang yang dimurkai, dia punya ilmu tapi beramal lain. Itulah orang yang dimurkai. Tapi bahasa sesat itu tidak tepat. Khawatir saya beliau berusaha untuk menafsirkan terjemahan itu dengan sebagaimana kata yang ada. Dolan itu memang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sesat, tapi tidak tepat. Karena untuk menafsirkan sesuatu di dalam bahasa Arab juga harus kita ketemukan padanan kata. Karena begini, menafsirkan ayat Al-Quran itu tidak hanya mengerti bahasa Arab saja, tapi kita juga harus mengerti sababun nuzul, mengerti juga kapan ayat itu diturunkan, dalam kondisi apa ayat itu diturunkan, kepada siapa ayat itu diturunkan, bagaimana kondisi ayat itu diturunkan. Memang ada kondisi misalkan keumuman kalimat dia bisa bersifat khusus. Keumuman kalimat dia bisa kemana bahasanya itu ya? Bahasa yang gampang itu. Tapi begini, kurang lebih begini bilang ya, bahwa menerjemahkan ataupun menerjemahkan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini, dan para peneliti, para pakar juga sudah menyebutkan, bahasa yang paling sedikit kosakatanya. Makanya kalau antum lihat bahasa Indonesia, bahasa yang paling banyak menyerap bahasa asing. Antum bahasa Inggris tahunnya kayak mana bahasa Indonesia? Ya. Makanya di dalam bahasa Indonesia susah untuk menerjemahkan. Contoh, kata invitor dengan insyikok. Diterjemahkan terbelah, sama, padahal beda. Nah, beda. Makanya gitu. Jadi nggak boleh sembarang menafsirkan, apatah lagi menafsirkan. Kalaupun ternyata yang dibilangnya adalah mentadabbur, mungkin maksudnya sesat itu adalah bingung. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Kayak gitu. Ya. Saya dah? Silakan yang lain. Ya. Makna dari Quran Astagfirullah, wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kamu bisa kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Maksudnya enggak, apa itu? Kalau kita ngajak sedekah, ngajak uang sedekah dakwah, nah itu juga harus sedekah kan? Nah kalau dalam artian apa ini kurban enggak? Ngajak uang kurban, cuman kita belum mampu kurban, itu termasuk juga masuk dari Begini ya, kita bahas dulu ayat itu. Ayat itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya terkait masalah itu. Karena ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang meminta. Ya, sababun nuzulnya ayat itu diturunkan, meminta kepada Allah untuk diwajibkan perang. Diwajibkan perang. Tapi ternyata setelah mereka diberi kewajiban oleh Allah, diberikan hak ataupun dipersilakan, dibolehkan oleh Allah untuk berperang, tapi ternyata mereka mangkir dari kewajiban itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kebencian di sisi Allah
atas apa yang mereka ucapkan tapi nggak dikerjakan. Karena itu sifat orang munafik. Nah, terkait dengan apa yang antum tanyakan, itu tidak begitu maksudnya. Karena kenapa? Karena yang dimaksudkan dengan apa yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah orang-orang yang bisa dipertegas lagi dengan surah Al-Baqarah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan padahal kalian itu melupakan diri kalian sendiri? Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian baca kitab. Afala ta'qilun, punya akal enggak, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kemudian konteks yang antum sampaikan tadi seperti itu? Tidak begitu. Tidak begitu. Kalaupun kita ambil keumuman di dalam ayat ini, konteks kalimatnya secara umum, maksudnya adalah orang yang cuma bisa berbicara tentang dakwah, tapi ternyata tidak melekat pada dirinya keutamaan dakwah itu. Dia bilang tentang keutamaan keberkahan dakwah, keberkahan Islam, keberkahan iman, tapi ternyata tak melekat pada dirinya keberkahan akan ilmu dan iman itu. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, nanti ada di yaumil qiyamah, di dalam neraka, ada seseorang yang disiksa dalam keadaan cukup aneh. Para penghuni neraka yang lain kebingungan melihatnya. Seperti apa? Ususnya terburai, dan dia berteriak-teriak kesakitan karena ususnya yang terburai. Keluar isi perutnya, kemudian dia berkeliling mengelilingi isi perutnya itu. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan, dan dia ada beberapa di antara mereka yang kenal dengan orang ini. Wahai fulan, katanya, bukankah engkau dulu adalah orang yang sering mengajak kami kepada kebaikan? Kenapa engkau di dalam neraka? Apa kata orang ini? Kata Rasulullah SAW, iya, dulu aku ngajak kalian kepada kebaikan, tapi tidak berbekas untukku. Nah, kayak gitu. Kalau antum tuh konteksnya beda. Bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu. Tapi beda. Tidak mau dengan tidak mampu, tapi tidak mau tahu. Beda. Ada orang yang udah mampu, tapi tidak mau tahu. Seperti contoh orang yang mampu, tapi tidak mau tahu apa? Udah mampu haji, tak mau haji. Udah tahu mampu haji berkali-kali, tapi terus berhaji berkali-kali. Padahal dia nengok kanan kirinya banyak orang yang nggak makan. Itu lebih buruk lagi. Kalau dulu kan gampang mau haji berkali-kali itu kan. Umroh berkali-kali tiap bulan nak umroh pacak kan. Tapi ternyata dia nengok, dia bilang, aku rindu nih anak ke Mekah lagi. Nah, dia nengok kanan kiri tentang keluarganya, banyak yang tidak makan. Itu lebih buruk lagi seperti itu. Nah, begitulah konteks ayat itu kurang lebih.